Ada berita yang lumayan nyesek buat sosialita-sosialita di seluruh dunia. Dior, tas merek mewah tentengan sosialita-sosialita dunia, ternyata made in China, not Italy. Yang kedua yang lebih nyesek lagi, ternyata diketahui modalnya Dior itu cuman 53 euro. Yang mana kalau dirupiahkan nggak sampai sejuta. Itu tas dijual sama Dior 50 jutaan. Kok bisa kayak gitu, gimana sih kronologinya? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Ini adalah berita besar ya, yang mana setelah berita ini keluar, kayaknya sosialita-sosialita pada ngerombeng tas Diornya. Siapa toh yang nggak tahu merek Dior? Brand dengan nama yang besar, yang mana harga tasnya dibanderol di atas 50 jutaan. Notes, kalau yang asli loh ya, yang beli di kantor resmi. Siapapun yang ngebeli brand ini itu pasti dipandang sebagai crazy rich, karena ngebeli Dior ini bukan cuma ngebeli tas, tapi juga ngebeli status sosial. Ya gimana enggak, satu tas aja rata-rata harganya seharga mobil. Lah sekarang gara-gara kasus ini, image-nya tas Dior itu jadi murahan karena sudah ketahuan oleh publik. Berita ini viral di seluruh dunia. Lapisan dari bawah sampai atas sudah tahu semua. Makanya sebenarnya ya, modal suatu barang itu konsumen tidak boleh tahu. Kita juga mana tahu ya, barangkali tas-tas branded lainnya modalnya juga segituan ya, who knows. Memang secara logika Dior itu tidak mungkin untungnya itu tipis, karena dia ngejual brand. Dia juga butuh untuk marketing dan lain-lain. Tapi lawong ini sudah diketahui oleh khalayak umum, ya jatuh dong reputasinya. Mata-mata rakyat jelata kayak Intan yang nggak sanggup untuk beli tas dengan harga segitu. Kalau misalkan ke mall lihat ibu-ibu ngetenteng tas Dior, kan ya kita ini mupeng gitu ya. Aduh, ibu itu kok sangat anggun banget, berwibawa banget, dia kerjanya apa, pengen kayak ibu itu. Lah sekarang sudah tahu harganya Dior itu modalnya sejuta, ngebawa tas Dior, jadi image-nya oh itu tas sejutaan kayak gitu. Kesan mewahnya sudah hilang. Tapi ya memang ya, kalau modal 1 juta dijualnya 50 juta ini kok ya Intan banting juga. Markup-nya ini memang kebanyakan ya guys ya. Jadi kalau misalkan nih ya, misal Intan ngepunya Dior, itu pun agak syok kalau tahu fakta seperti ini. Kronologisnya gimana sih? Kok sampai ada berita yang sangat menjatuhkan Dior? Dior ini guys, barusan kena skandal eksploitasi kerja sehingga terbeberlah modal, bahkan tempat produksi yang dibuat yaitu di perusahaan Tiongkok. Sebelum masuk ke beritanya, supaya teman-teman lebih ngeh sama kasusnya, Intan mau ngebahas sebentar tentang profilnya Dior, karena ini ada hubungannya sama beritanya. Jadi, Dior, brand Dior diambil dari nama foundernya Christian Dior. Christian Dior ini kelahiran Perancis pada tanggal 21 Januari 1905. Sejak kecil, Christian Dior itu sudah kelihatan bakatnya. Dia hobi banget ngebikin sketsa. Nah, sketsa itu dia jual laku loh, meskipun cuman dijual 10 senan. Hobinya Christian Dior tidak didukung oleh orang tuanya, karena Dior ini keluarga yang lumayan mampu ya. Ayah ibunya itu kepengen menyekolahkan Dior, kepengen Dior menjadi diplomat. Tapi pada tahun 1928 Christian Dior itu meninggalkan sekolahnya. Dia minta modal bokapnya untuk mendirikan galeri seni. Galeri seni ini nggak bertahan lama, 3 tahun kemudian galeri seni ini tutup. Tutupnya galerinya Dior itu bersamaan dengan bencana beruntun yang dia alami, yang mana ibu dan saudaranya itu meninggal, plus ada juga bencana pada saat itu namanya adalah Great
Depression. Intan pernah bahas Great Depression ini di video Intan tentang Chinatown. Itu adalah krisis moneter yang mana imbas dari Great Depression ini banyak yang dipecat. Termasuk yang dipecat adalah ayahnya Dior. Karena ayahnya Dior dipecat nih ya, Dior harus cari kerja. Dia ngelamar kerja, wis kerja apapun ndak apa-apa asal dapat duit. Nah, yang namanya ngelamar kerja itu kan belum tentu diterima. Lagi pula jangankan pas Great Depression, nggak Great Depression aja cari kerja itu susah, ditambah lagi Great Depression. Nah, sembari cari kerja, dia tetap sketsa juga, dan sketsa itu dia jual supaya dapat duit, ya kan? Kok ya kebetulan ada Robert Piqué. Robert Piqué itu fashion designer Paris yang kebetulan cari desainer. Dia suka sama gambarannya Dior dan di-hire lah Dior menjadi desainernya. Ini Dior termasuk hoki ya, dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan hobinya. Nah, selama kerja bersama Robert Piqué ini, dia mulai kenal sama desainer-desainer dan nama Dior itu juga mulai dipertimbangkan. Dior resign dari Robert Piqué karena dia mau join wajib militer. Setelah kelar wajib militernya, dia bekerja lagi menjadi fashion designer di perusahaan lain. Sampai pada 16 Desember 1946, Christian Dior itu memutuskan untuk membuka butik sendiri di jalan 30 Avenue Mountain. Yang mana itu adalah jalan yang banyak berjajar toko-toko mewah. Lah, kok bisa? Dior itu kan cuman pegawai, fashion designer, pegawai. Kok bisa punya duit sebanyak itu dari mana? Jadi ceritanya, Dior itu ditawari kerja sama seseorang yang namanya adalah Marcel Bussac. Marcel Bussac itu nawarin Dior untuk jadi fashion desainernya. Tapi Dior bilang ke Marcel Bussac, enggak, aku mau buka butik sendiri. Marcel Bussac ini punya perusahaan itu namanya Bussac Saint Frères. Yang mana Bussac Saint Frères itu menaungi beberapa brand. Sehingga Marcel Bussac ini karena memang sudah suka sama Dior dan yakin Dior ini bakal sukses, dia mengajukan kerjasama sama Dior. Lah ya itu, dibantu modalnya, nggak tahu ya kerjasama kayak gimana. Ya wis itu, pokoknya dibantu modalnya. Wis Marcel itu bilang, kamu tuh karyamu itu bagus, kamu pasti sukses. Langsung kita targetnya itu kelas atas. Kita langsung buka toko di toko-toko yang mewah. Jadi intinya Dior itu bekerja di bawah Bussac Saint Frères. Kayak salah satu anak cabangnya Bussac Saint Frères. Koleksi pertama Dior itu dipamerkan 2 Februari 1947 dan Dior menggebrak dengan koleksi-koleksinya yang dia beri nama New Look. Koleksinya itu disukai karena itu adalah gebrakan revolusioner dan koleksinya itu populer. Populernya itu sampai di seluruh dunia. Dior mulai menjadi desainer papan atas yang mana kliennya itu sudah nggak kaleng-kaleng lagi. Mulai artis-artis Hollywood sampai bangsawan-bangsawan Eropa. Nah, ini ngejawab pertanyaan kenapa Dior mahal. Karena desainnya itu otaknya Christian Dior. Desainnya Dior itu terkenal banget sampai negara-negara di luar Eropa seperti Australia itu mau mengajak Dior kerjasama dan Dior pun punya cabang di seluruh dunia. Pada tahun 1950 Dior itu mendaftarkan hak ciptanya. Tapi ini agak percuma ya guys ya, soalnya sekarang di pasar atom, di online shop itu banyak yang ngejual Dior KW. Pada tahun 1955 asisten Dior yang namanya adalah Yves Saint Laurent ditunjuk sama Dior sendiri untuk menggantikan Dior menjadi fashion designer utamanya. Yves Saint Laurent, kita pasti juga nggak asing sama Yves Saint Laurent. Dia sekarang adalah brand ternama juga, yaitu YSL. Ternyata dulunya awalnya dia adalah asistennya Dior. 3 tahun setelah Christian Dior menunjuk Yves Saint Laurent menjadi fashion designer utamanya. Tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1957, Christian Dior meninggal secara mendadak.
Tapi kualitas Dior tetap terjaga. Kenapa? Karena desainernya Yves Saint Laurent, yang mana Dior juga tahu dong ini orang punya kualitas, makanya ditunjuk sebagai desainer utamanya. Ini orang punya talenta. Terbukti kan sampai sekarang Yves Saint Laurent produknya juga bagus-bagus. Intan langsung lompat ya guys ya. Pada tahun 1978 Busek Saint Frere itu goyah. Banyak brand-brandnya itu yang mau bangkrut, termasuk Dior. Ada seorang pria yang namanya adalah Bernard Arnault. Dia ngebeli Busek Saint Frere. Busek Saint Frere itu kan menaungi banyak brand, banyak merek. Dijual semua sama Bernard Arnault, kecuali Dior sama department store Le Bon Marché. Siapakah Bernard Arnault? Kok bisa ngebeli Busek Saint Frere? Bernard Arnault guys, dia itu punya induk bisnis yaitu LVMH, yaitu Louis Vuitton Moët Hennessy. Yang mana LVMH itu menaungi 70 brand yang terkenal. Kalau Intan sebut pasti teman-teman banyak yang tahu ya. Ada LV, ada Yves Saint Laurent, Marc Jacob, Bulgari, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke beritanya Dior. Awal Juli kemarin netizen itu dikejutkan dengan viralnya tayangan stasiun televisi Korsel JTBC yang mengungkapkan fakta soal sistem produksi tas dari Christian Dior. Dan ini menyebabkan LVMH itu diselidiki oleh pengadilan Italia. Ceritanya di Milan itu ada 4 perusahaan Tiongkok yang merupakan subkontraktornya Dior. Dari sini kita simpulkan ini adalah zong yang pertama. Ya pasti dong pembeli Dior itu merasa tas Dior ini memang mahal karena otak dari desainer-desainernya seperti Christian Dior, Yves Saint Laurent, dan lain-lainnya. Desainer-desainer top yang memang benar-benar pinter. Ternyata Dior yang sekarang ini dijual itu cuman barang pabrikan. Ini zong yang pertama. Mirisnya lagi nih, perusahaan Tiongkok ini melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya. Jadi gini, karyawan dari pabrik-pabrik Tiongkok ini itu ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau yang legal ya nggak bisa diapa-apakan dong, nggak bisa macam-macam, harus bekerja sesuai aturan pemerintah. Kayak 8 jam sehari, hari Minggu libur, tanggal merah juga libur, ini yang legal ya. Nggak bisa diapa-apakan karena yang legal itu bisa nuntut pemerintah, ada yang melindungi. Nah, yang kasihan ini yang ilegal, yang pekerja ilegal ini guys, dia itu kebanyakan imigran dari Tiongkok dan Filipina. Dari 32 pekerjanya ada 2 imigran Grab dan 7 pekerja yang dokumennya tidak lengkap. Nah, 9 orang ini yang kasihan banget. Pabrik subkontraktornya Dior itu bekerjanya 24 jam non-stop. Kok tahu? Dilacak dari data mesinnya. Data mesin ini bekerja terus selama 24 jam. 24 jam per hari selama 1 minggu. Nggak peduli hari Minggu, tanggal merah tetap bekerja. Jadi pasti ada yang nungguin mesin itu selama 24 jam. Nah, pekerja ilegal ini kerjanya per hari itu 15 jam. Tidak ada hari libur, tidak ada hari Minggu. Tidurnya pun di mes, yang mana mesnya itu tidak layak untuk dihuni. Kayak gini nih mesnya. Bayangin ya guys ya, kerja 15 jam per hari. Jadi dia setiap hari cuman berada di pabrik itu. Kerja, tidur, gak pernah keluar-keluar. Tidur pun itu di tempat yang gak enak untuk ditiduri. Kasihan banget. Perangkat keselamatan kerja yang ada di mesin itu juga dilepas sama ownernya subkontraktor ini supaya mesin bisa bekerja lebih cepat. Dengan itu subkontraktor ini hanya menjual 1 tas seharga 53 euro atau di bawah 1 juta kepada Dior, yang mana untuk setiap tas itu Dior menjual seharga 2.600 euro alias 45 juta ke atas. Nah, ini song yang kedua, ternyata modalnya cuman di bawah 1 juta. Kenapa Dior melakukan ini? Ya untuk menekan budget guys, supaya murah.
Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nangis gegara ngedenger info ini, ya Intan turut berduka cita. Amal ibadah Anda sudah diterima oleh Bernard Arnault. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.